Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat jenis usaha di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur Engkau mengaruniakan berbagai talenta dalam diri kami. Kiranya talenta-talenta tersebut dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ayat 8, kita baca ayat 8 yang berkata demikian. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Allah, memang tak dapat dipungkiri dampak dari hadirnya pandemi COVID-19 ialah banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, khususnya karena terjadinya pemutusan hubungan kerja. Untuk mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari, banyak pula masyarakat berusaha menemukan jenis usaha baru. Tak jarang di antara mereka melakukan jenis usaha produktif yang sama. Entah siapa yang memulai usaha yang sejenis itu. Yang penting tentu masing-masing dapur mereka harus terus ngebul, harus terus berasap. Bapak Ibu Saudara dalam kasih sayang Allah, bukan karena pandemi COVID-19, bukan pula karena mengalami pemutusan hubungan kerjasama, tidak juga karena kebetulan, tetapi ketika Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Itulah ayat 1 sampai ayat 3 dari Kisah Rasul 18 berkata seperti itu. Perjumpaan yang sangat mengagumkan, tanpa direncanakan, namun bisa terjadi. Pasti ada yang mengaturnya, yang merencanakannya. Siapakah gerangan? Kalau bukan Allah di dalam Yesus Kristus, dan pasti ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Allah melalui diri mereka, melalui peristiwa ini. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, apa sih maksud dan tujuan Allah melalui peristiwa ini? Tentu ini jawabannya. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kisah Rasul 18 ayat 4 berkata demikian. Ternyata ada kemudahan pendekatan secara suku karena Aquila orang Yahudi. Ada kemudahan berbicara tentang Injil, bahwa Yesus adalah Mesias di dalam rumah ibadat orang-orang Yahudi karena Aquila orang Yahudi. Luar biasa jika Allah bekerja di balik semua peristiwa. Tentu ada hal istimewa yang bisa terjadi meskipun menghadapi tantangan yang tidak mudah. Firman Tuhan menyaksikan, tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu,
menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Bapak Ibu Saudara, dalam berkat kasih Allah, tentu menjadi kerinduan kita bersama bahwa dimanapun kita berada, kita memberi nilai positif bagi sekitar kita. Ada banyak cara Allah untuk menuntun kita agar kita mampu mewujudkannya. Jika nilai positif itu seperti yang Allah kehendaki, sesuai dengan misi Allah, tentu Allah memberkatinya. Siapa yang tidak turut senang, tidak ikut bersukacita ketika mendengar pengaruh positif dari Paulus di Korintus? Krispus dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Banyak orang Korintus percaya juga kepada Tuhan, bahkan memberi diri mereka dibaptis. Ini baru hasil pengaruh positif dari aspek rohani. Belum lagi hasil pengaruh positif dari aspek jasmani, yaitu sebagai tukang kemah. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, jika hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang jahat, tentu hasil yang nampak adalah hal-hal yang jahat. Jika hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, oleh damai sejahtera Allah, maka kita akan terdorong untuk menyatakan nilai-nilai positif, baik yang berjangka pendek, berjangka panjang, bahkan bernilai kekekalan, yaitu orang percaya kepada Tuhan yang adalah Mesias. Mulailah dan jalanilah persahabatan dengan apa yang ada pada diri kita. Saksikanlah bagaimana Allah akan memberkati kita, bagaimana Allah akan memberkati kesaksian yang kita nyatakan melalui berbagai cara sesuai dengan talenta barangkali yang Allah karuniakan kepada kita, dan itu menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar. Amin. Marilah kita berdoa, ya Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, nyatakanlah tuntunan-Mu dalam perjalanan hidup kami untuk kami mampu menampilkan nilai hidup yang positif dan menghasilkan khususnya buah-buah yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.